Oke, siap. Ya, bentar. Oh, kecil sekali. Oh, ini zoom-nya. Kasihkan. Data vektor. Kemarin kita udah belajar titik, poin, dan kita belajar juga line, is, dan yang terakhir set ya. Polygon. Oke. Kemudian dari ketiga hal tersebut, apa sih maksudnya? Apa sih yang bisa kita representasikan dengan data tersebut? Nah, kalau kita lihat dari dunia nyata, contoh kita ada set. Ketika kita melihat ke lingkungan, kita melihat banyak objek ya, contohnya jalan, lalu ada masjid, kemudian ada juga bangunan-bangunan, ada juga kendaraan, pohon, dan lain-lain. Nah, dari masing-masing objek tersebut bisa kita representasikan ke dalam data digital. Ini apa? Nah, data digital ini bisa kita wakili dari objek yang kita lihat. Misalnya dari objek jalan, kita bisa bentukkan jalan tersebut menjadi bentuk garis. Lalu untuk objek pohon, bisa kita gambarkan dengan objek poin atau titik. Kemudian untuk masjid atau bangunan yang lain bisa kita gambarkan dengan poligon atau shape. Nah, fungsi dari vektor-vektor tersebut adalah menyederhanakan sehingga untuk proses analisa yang lebih lanjut bisa dilakukan. Contoh analisanya seperti apa? Contoh untuk analisa pembangunan gedung. Nah, untuk analisa pembangunan gedung kan kita perlu tahu nih denahnya kayak gimana. Denahnya itu luas, kemudian di sekitarnya tuh ada jalan atau enggak. Lalu ada batasnya tuh sampai mana. Nah, itu bisa digambarkan dengan poligon. Oke, mungkin saya gambarkan saja ya. Contohnya bina rumah. Oke, ini dari contoh sederhana ya. Dari sini kan kita bisa menggambarkan yang kita bentuk dengan poligon setnya. Lalu selain dari bentuk shape atau poligon, nanti kita juga bisa gambarkan nih, misal kita mau buat apa aja. Misal untuk uh, dinding, kita bisa gambarkan dengan lain. Lalu untuk objek-objek yang lain, contohnya tempat parkir, taman, lalu ruang-ruang kita bisa kita gambarkan dengan titik atau poin, fitur titik, fitur yang bisa menggambarkan objek secara langsung. Oke, nanti kalau ada yang belum jelas silakan diinterupsi saja ya. Nah, setelah saya jelaskan tadi kita udah tahu tiga hal, poin, line, dan polygon. Masing-masing fitur tersebut adalah objek yang mewakili atau merepresentasikan dari objek geometri dari yang kita lihat di dunia nyata. Dan dari tiga fitur tersebut bisa kita gambarkan dengan konsep dari vertex. Nah, vertex itu apa? Vertex adalah titik sudut yang saling terhubung. Lalu, vertex ini dia bisa terdiri dari beberapa dimensi ya. Yang pertama, satu dimensi, hanya satu titik, ini hanya menggambarkan lokasi saja.
Lalu, apabila kita mau menggambarkan suatu jalan atau suatu objek yang dia itu punya panjang, maka kita bisa menggunakan line. Ada dua, minimal dua atau lebih untuk membuat fitur line. Kemudian apabila kita juga ingin merepresentasikan dari tinggi suatu objek, kita bisa menggunakan sumbu Z. Nah, biar gampang, ini gambarannya adalah seperti kita menggambar bangun ruang di matematika ya. Titik berarti dia satu dimensi, kemudian garis dia dua dimensi, dan tiga dia tiga dimensi. Oke. Hmm, ini seperti ini. Bisa kita lihat, kita bisa lihat dari sini titik itu dia lalu di sini garis satu, kemudian kalau dia punya panjang dan lebar dua dimensi, dan apabila dia punya tinggi juga dengan disebut tiga dimensi. Seperti itu. Dengan minimalnya adalah satu titik vektor. Dan untuk batasnya tidak terbatas ya, tergantung dari bentuk yang kita analisa. Seperti itu. Kalau dari contoh gambar ini kan kita bisa melihat ya, kita ini punya contoh, saya copy terus saya zoom di sini saja. Oke, sini kita bisa melihat ya, kalau yang warna biru ini adalah line vektor yang menggambarkan river atau sungai. Lalu yang warna hijau ini menggambarkan jalan. Dan untuk yang warna merah menggambarkan pohon. Dan yang di boundary atau yang dikotai berbentuk polygon shape ini adalah perumahan atau rumah warga. Nah, mungkin kalau kita orang baru ya, misal kita berkunjung ke lingkungan baru dan kita bingung nih, jalannya di mana, lokasinya di mana. Nah, kita bisa melihat dari simbol-simbol yang muncul di peta. Untuk contoh realnya, misal kita melihat Google Maps, kita sedang contohnya mengunjungi kota mana ya? Contohnya Aceh. Ya, Aceh, kita lihat di sini, saya random aja ya. Contoh saya melihat rantau panjang. Nah, dari rantau panjang ini kan dia juga direpresentasikan dari data vektor ya. Contoh dari garis-garis ini dia menunjukkan jalan, lalu dari warna biru ini menunjukkan sungai, dan dari penanda-penanda ini berarti dia adalah fitur titik ya atau poin yang menggambarkan dari objek yang ada di situ. Nah, kemudian ini masih belum terlihat fitur dari poligon. Coba kita cari bangunan. Hmm, ya, belum terlihat ya. Oh, ini sudah. Nah, dari sini kan terlihat ada bangunan-bangunan. Nah, kalau poligon shape ini menggambarkan sebuah bangunan ya. Seperti itu. Kalau kita sedang berujung, jadi tidak usah bingung, kita tinggal melihat saja dari peta, dan kita secara naluri mungkin ya, dan tidak perlu diajari secara detail, kita sudah bisa langsung nangkap nih, oh kalau garis berarti dia jalan, lalu kalau dia warnanya hijau berarti dia kebunan atau mungkin perbukitan, kalau dia bentuknya kotak yang berbentuk poligon ini berarti dia bangunan atau gedung suatu toko atau mungkin sekolah atau mungkin yang lain, seperti itu. Oke, kalau yang di sini bentuknya masih, kita sebut peta vektor ya, dan di sini yang saya tunjukkan ini disebut, bisa disebut dengan peta raster yang menggambarkan dari keadaan sebenarnya. Oke, selanjutnya kalau dari poin fitur, titik ini seperti yang saya jelaskan tadi, dia hanya punya satu
satu titik dan didasari oleh 2 garis, yaitu X dan Y. Mungkin kalau teman-teman familiar di sumbu matematika ya, koordinat kartesius, seperti ini, biar ada gambaran juga, oke. Kalau teman-teman dulu belajar koordinat kartesius ini bisa melihat dari sini ya. Ketika kita meletakkan titik di suatu sumbu, contohnya di X atau Y, random dimanapun, pasti dia mempunyai nilai, sama nilai X dan nilai Y. Dan ini yang saya tunjukkan adalah yang 2 dimensi. Contohnya titik di sini, dia punya titik X-nya 5, kemudian titik Y-nya 10. Dan yang bawah nih, dia punya titik X-nya 15, kemudian titik Y-nya min 5. Nah, dari konsep koordinat kartesius ini bisa kita implementasikan pada titik yang ada pada QGIS, yang tujuannya untuk mendeskripsikan suatu objek di dalam peta. Contohnya apa? Contohnya seperti yang tadi kita sudah ketahui ya, ada pohon, lalu ada ini lampu, dan lain-lain. Kemudian Z ini maksudnya apa? Z ini dia berarti juga bisa menggambarkan ketinggiannya. Ketinggian atau fitur tinggi yang dimiliki oleh objek. Oke. Lalu untuk yang fitur kedua, polyline atau line, kenapa ini ada polinya? Nah, poli ini berarti dia adalah banyak garis. Banyak ya poli itu. Sebetulnya polyline atau line ini adalah sinonim. Bebas mau menggunakan line atau polyline. Oke. Nah, line dia gampangannya adalah fitur titik yang saling berhubungan, yang saling berkesinambungan. Lalu, cirinya juga titik yang awal dia tidak selalu berhubungan dengan titik yang paling akhir. Nah, kalau dia dihubungkan, nanti kan dia jadi shape ya. Nanti jadinya dia berbentuk poligon. Kemudian dari titik garis ini, dia menggambarkan apa? Menggambarkan jalan, kemudian tidak hanya jalan, juga bisa menggambarkan kontur, bisa juga menggambarkan batas wilayah, kedalaman, dan tinggi tinggi gunung dan lain-lain seperti itu. Yang penting dia bentuknya adalah garis. Oke, selanjutnya untuk vektor ketiga apa? Vektor ketiga adalah poligon. Nah, masih sama ya, di sini ada poli. Poli berarti dia banyak, kalau dari asal kata artinya. Ciri khas dari poligon itu titik awal dan titik akhirnya saling berhubungan. Kenapa? Karena kalau nggak berhubungan kan nanti dia nggak bisa disebut sebagai bentuk ya. Jadi dia harus saling berhubungan agar bisa membentuk suatu bangunan yang merepresentasikan dari objek di dunia nyata. Seperti itu. Nah, untuk representasinya bisa jadi apa aja. Kalau dari poligon ini, dia merepresentasikan bangunan yang merepresentasikan objek yang dia itu berbentuk bentuk istilahnya itu bisa dihitung luas, bisa dihitung panjang dan lebarnya. Contohnya nggak hanya gedung ya, bisa juga lapangan, kemudian bisa juga bandara, lalu bisa juga stasiun dan lain. Ya, intinya dia itu punya panjang dan lebar, lebih dicari luasnya. Oke, nah saya buka contoh kemarin. Di minggu kemarin kan kita sudah praktek ini ya, kita udah bentuk jalur jalan, kemudian di sini bangunan sebagai poligon, dan di sini adalah titik atau poin fitur sebagai penanda dari objek.
Nah, kemudian untuk polygon itu dia nggak hanya bisa untuk menggambarkan dari suatu bangunan atau gedung. Bisa juga ini digunakan untuk menggambarkan, sebentar, dari lapangan ya. Contoh di sini, sebentar saya mulai, ya, oke. Sini kita juga bisa menggambar lapangan. Oke. Nah, ini kan dia punya garis yang saling terhubung ya dari titik awal dan titik akhir. Nah, ini pas lapangan dan ah, fungsinya apa ya, ini kita bisa juga sebut sebagai polygon. Oke, selain ini apalagi yang bisa kita bentuk sebagai polygon? Nah, bisa juga yang ada di sini ada lapangan lagi, kemudian bisa juga dari jembatan atau mungkin di sini juga bisa sebagai lapangan golf dan lain-lain. Oke, kita kembali ke materi. Nah, kalau poin fitur atau fitur titik ini harus diperhatikan ketika membuat, harus ngecek dari skala yang digunakan. Kenapa? Apabila kita mau menganalisa objek dalam lingkup yang kecil, kita juga harus menggunakan lingkup yang kecil. Maksudnya apa? Kalau kita sedang menganalisa atau sedang menggambar pada objek yang kecil, misalnya lingkungan yang udah teman-teman kerjain ya, di lingkungan gedung pemerintahan, kita juga harus zoom-nya sesuai. Apabila kita zoom-nya tidak sesuai, nanti penempatan titiknya tidak pas. Contohnya seperti apa? Nah, contoh saya mau menggambar ini apa ya? Ini mall, Royal Mall ya. Nah, contohnya saya mau menganalisa ini. Kemudian saya zoom-nya terlalu lebar nih, terlalu luas nih. Perbandingannya 1:22.000 kilo ya. Jadi saya buatkan aja 150, 1:50.000 meter. Nah, ketika saya ngepasin di sini, nah, saya buat di titik saja. Saya ngepasinnya itu di sini, apa yang terjadi? Nah, contohnya ini random saja, terus saya coba di situ, nah enggak ya, dia meleset jauh dari lingkungan yang mau kita gambar. Kayak analoginya ya mungkin seperti teman-teman pas mau menghapus background di Photoshop, itu kan kita perlu zoom dengan detail ya, apalagi kalau objeknya itu sangat kecil, terutama mungkin ketika teman-teman mau menghapus rambut. Nah, itu kan kita perlu zoom sangat kecil sekali agar bisa presisi. Nah, itu juga berlaku di QGIS, berlaku apabila kita mau menggambarkan suatu fitur pada peta. Nah, karena ini nggak akurat, ini kita hapus saja. Nah, untuk cara menghapusnya bisa di sini ya, di Open Attribute Table, kemudian kita hapus, kita refresh dulu, simpan. Nah, ini kita hapus saja, seperti itu. Nah, untuk menggambarkan di sini kan kita harus zoom yang sesuai. Contohnya di sini atau di sini, bebas. Contohnya saya menggambarkan ada di sini ya, sebagai persimpangannya. Ya, bos. Misal persimpangan, klik aja, ganti aja. Nah, ketika kita zoom, zoomnya berapapun, nanti akan tetap sesuai. Contoh kita zoomnya sampai 100.000. Kan nggak kelihatan semua ya dari jalan-jalannya, kemudian lingkungannya. Tapi apabila kita zoom-nya pas di sini, dia akan sesuai. Nah, ngeceknya bagaimana? Ngeceknya tuh dari lokasi yang ada di sini, koordinatnya. Nanti dia akan menyesuaikan dari lokasi koordinat, seperti ini ya. Dia akan menetap di lokasi
uh, minus 7,3 sekian sekian dan 112, sekian 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 kan menetap di situ. Karena kalau kita geser sedikit nanti presisinya akan berubah. Dan dari presisi ini juga bergantung dari lokasi yang kita mau tempelkan titiknya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk poin fitur juga dia dipengaruhi oleh nilai X dan Y. Maksudnya apa nilai X dan Y pada peta? Nilai X dan Y pada peta ini bergantung kepada dari settingan koordinat reference system. Nah, maksudnya apa? Koordinat reference system. Koordinat reference system nanti mungkin akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya ya untuk overview. Koordinat reference system itu adalah istilahnya pengaturan dari lokasi yang digunakan pada peta digital. Nah, untuk yang sering kita gunakan adalah WGS84 dengan ID-nya 4326. Selanjutnya ada yang lain nggak sih? Nah, ada banyak. Ada Voirol 8175, kemudian ada Vesta, ada Uranus, dan lain-lain. Nah, biasanya ini masing-masing disesuaikan dengan proyek yang sedang dikerjakan. Namun secara umum nanti kita akan menggunakan yang ya dengan E4326. Mungkin kalau teman-teman penasaran bisa ngecek kalau peta yang mungkin sering teman-teman temui itu kan menggambarkan ya kalau uh, kalau Greenland yang putih ini dia disamakan Afrika, bahkan luasnya hampir sama, bentuknya juga hampir sama. Padahal di kenyataannya Greenland yang warna putih ini ya, dia lebih kecil daripada yang ada di sini. Dan Afrika ini dia lebih besar sekali daripada Greenland. Lalu kita juga bisa melihat dari penggambaran kutub selatan. Nah, kutub selatan di sini kan juga kelihatan besar banget ya, kayak dia itu kalau digabungkan bisa melebihi dari benua Eropa dan benua Asia serta Rusia. Padahal aslinya dia juga tidak lebih besar dibandingkan benua Afrika, benua Asia dan Eropa. Untuk bentuk aslinya seperti apa? Ya, project kita bisa melihat dari uh, di sini mungkin. Nah, ini adalah dari proporsi yang mendekati aslinya. Oke, saya geser saja gambarnya biar kelihatan besar. Oke, nah di sini kita bisa lihat ya kalau ternyata sebentar. Kita bisa melihat di sini bisa Greenland dia kan lebih kecil ya dibandingkan Afrika. Kemudian di Antartika di sini dia juga lebih kecil daripada yang benua Eropa dan Asia digabungkan. Nah, ini yang gambaran bisa kita lihat secara langsung aja. Nah, ini kenapa bentuknya kayak gini? Karena dia di istilahnya itu di flattening atau dipecah gambarnya sehingga dia berbentuknya rata. Seperti itu. Oke. Jadi ketika mau membuat proyek gambar peta harus dicek dari koordinatnya dari CRS-nya. Dan di sini kita menggunakan WGS84 dan ID-nya 4326 seperti di sini ya. Oke, kita lanjut lagi ke materi. Lalu ketika kita mau ngezoom dengan skala apapun, ketika kita sudah menetapkan suatu
poin, itu nggak berubah dan akan tetap sama lokasi bujur dan lintang. Nah, garis bujur itu apa? Garis bujur itu dia uh, memanjang dari kutub utara ke selatan. Gampangannya dia dari atas ke bawah. Lalu untuk garis lintang itu dia memanjang dari timur ke barat. Oke, bujur ingat atas, bawah, lintang, timur, barat, kiri, kanan. Seperti itu. Dan selain dari titik koordinat X dan Y, kita juga punya konsep dari Z, yang berarti adalah ketinggian. Nah, mungkin kalau teman-teman percaya bumi datar, kita tidak perlu Z ini ya. Tapi karena dari data-data yang sudah dibuktikan juga, kalau bumi itu ternyata bulat dan dia perlu titik Z sebagai gambaran ketinggian dari suatu objek yang ada di geografi, yang ada di permukaan bumi. Dan mungkin teman-teman kalau pernah melihat ini ya, stasiun, di stasiun itu kan biasanya ada nada plus berapa meter gitu. Nah itu mungkin teman-teman penasaran, siapa yang tahu punya Tinggi dari apa? Dari permukaan laut, tinggi stasiun di permukaan laut. Oh ya betul, oke terima kasih. Nah tandanya seperti ini, contoh kita lihat dari Surabaya Pasar Turi, dia hanya plus 1 meter dari laut. Tandanya lokasinya itu hanya selisih 1 meter dari rata-rata permukaan laut. Terus kenapa yang jadi acuan itu permukaan laut? Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau bumi itu sebagian besar disusun oleh lautan dan daratan hanya mungkin sepertiga atau berapa gitu bagiannya. Ya, karena lautan itu ketika dia ditempatkan dimanapun sifatnya air, dia akan berbentuk datar ya. Karena dari pengaruh gravitasi dan pengaruh yang lain juga. Karena lautan ini sangat luas, tentunya dia bisa menjadi acuan dasar sebagai ketinggian suatu objek. Nah, hal ini diterapkan atau diimplementasi pada stasiun. Tujuannya apa? Tujuannya digunakan untuk mendesain dari rel kereta. Kenapa penting? Kan kalau kereta itu dia lewatnya di rel. Dan rel dia terbuat dari besi. Dan besi ini dia dibuat harus istilahnya rata dan seimbang ya. Kalau misal relnya terlalu miring atau terlalu nanjak, nanti akan berpengaruh pada saat kereta itu melewati. Entah itu mungkin nggak seimbang lah, atau mungkin ada kecelakaan atau lain-lain. Sehingga perlu diukur dari ketinggiannya dan disamakan. Oke, lalu di gubeng berapa? Kalau di gubeng kan dia 5 meter ya, berarti dia lebih lebih tinggi dibandingkan dengan pasar turi. Nah, terus mungkin teman-teman muncul pikiran nih, oh berarti kok hanya sedikit, apakah ada kemungkinan Surabaya tenggelam? Kan seperti yang kita tahu ya, ada banyak uh, cerita-cerita kalau kota-kota besar seperti Jakarta itu akan tenggelam tahun 2000 berapa. Lalu Surabaya mungkin juga ada gosip sampai tahun berapa gitu. Coba kita lihat. Surabaya tenggelam, apakah ada 2030? Ini mungkin ramalan ya kalau bakal tenggelam seperti ini. Oke, sebelum saya jelaskan mungkin teman-teman yang mengikuti topik ini atau sudah searching, tahu nggak kenapa kira-kira kenapa muncul prediksi seperti ini? Apakah ada yang tahu mungkin teman-teman? Oke. Nah, muncul prediksi atau mungkin analisa ya, kenapa yang di dekat lautan itu nanti akan tenggelam. Nah, hal ini mungkin teman-teman sudah pernah dengar juga, bisa jadi dipengaruhi oleh perubahan iklim. Nah,
Terus efeknya apa? Perubahan iklim. Perubahan iklim kan uh, adalah tingkat luas dari cuaca ya. Seperti yang kita tahu, cuaca itu lingkupnya lokal. Lalu untuk iklim, dia itu lingkupnya sangat luas ya, meliputi negara, meliputi suatu wilayah yang sangat luas. Karena iklim itu bisa berubah dan mengefek juga pada es yang ada di kutub. Nah, kalau dari sifatnya, es itu kan dia dari air ya, air yang dibekukan, sehingga dia tidak menambah volume air di lautan. Karena esnya itu mencair, pasti dari yang bentuknya padat, dia berbentuk cairan, sehingga dia menambah volume yang ada di lautan. Sehingga dari efek tersebut memunculkan banyak prediksi kalau mungkin di tahun berapa daratan itu akan semakin berkurang. Nah, seperti itu. Dan kalau teman-teman juga sering searching ya tentang topik ini, di Jakarta itu juga sudah ada dinding laut Jakarta. Jadi kalau bisa kita lihat di sini ya, nah ini lebih ekstrim lagi karena di Jakarta itu memang lokasinya sangat ini ya, uh, rawan, bisa dilihat dari gambar, karena dari lautan dan dari daratan itu hanya dipisahkan oleh dinding. Sehingga lokasi daratan itu yang aslinya tenggelam, tapi bisa di istilahnya itu ditahan oleh dinding. Nah, ada juga yang lain. Nah, di sini yang contoh kelihatan jelas ya. Lokasi rumah-rumah itu lebih rendah dibandingkan lokasi lautan. Lalu di sini nah juga kelihatan seperti itu. Hal ini juga bisa semakin naik ya kalau permukaan air laut dipengaruhi oleh pasang surut air laut yang dipengaruhi oleh bulan, gerhana bulan lah, atau mungkin bulannya sedang full, purnama, dan lain-lain. Oke, nah seperti ini. Kalau di Surabaya sepertinya belum ada ya, dinding laut Surabaya. Kalau masih aman sih, well istilahnya. Oke, lalu apakah kalau misal um, air laut semakin naik itu apakah juga berbahaya bagi manusia? Apakah permukaan air laut itu ketika dia lebih tinggi dibandingkan daratan, apakah dia berbahaya bagi manusia? Hal ini juga bisa diakali atau mungkin bisa dimanipulasi ya. Dimana di Belanda itu ada benda laut uh, nah seperti di sini ya. Jadi ketika daratannya itu lebih rendah, dari Belanda itu malah dibuat ini, dibuat uh, jembatan buat kapal. Biasanya kita lihat jembatan itu untuk kendaraan daratan ya, dan di sini jembatan dibuat untuk kapal. Dan semakin nanti maju ilmu pengetahuan, akan semakin banyak juga cara untuk mengatasi masalah yang muncul di kehidupan manusia. Seperti itu. Oke, ini untuk wawasan aja, kita kembali ke materi. Nah, di sini. Silakan kalau mau diinterupsi atau diskusi, bisa langsung saja ya. Oke, yang selanjutnya line fitur. Nah, kita garis, fitur garis ini dia mempunyai lebih dari satu dan harusnya terdiri minimal 2 atau lebih dari masing-masing titik vertex dan dia harus saling berkesinambungan, harus saling bersambung. Kalau dia terpisah, nanti dia nggak disebut sebagai garis, tapi dia sebagai dua titik yang saling berbeda. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan ya, untuk fitur garis itu dia menggambarkan dari objek yang berbentuk garis di dunia nyata, seperti jalan, sungai, jalur kereta, kontur, dan lain-lain. Lalu untuk beberapa fitur garis dia mempunyai aturan sendiri. Contohnya apa? Contoh dari sungai, dia boleh saling bersentuhan, tapi dia tidak
tidak bisa saling berpotongan. Maksudnya apa? Oke, contoh saya gambarkan di sini ya. Lagi saja selain sungai. Nah, di sini. Oke, nah kalau dari fitur garis, dia kan bisa saling berhubungan, bisa saling bersentuhan seperti di sini ya. Tapi dia tidak boleh saling melebihi. Misalnya garis birunya ini melebihi sampai sini. Nah, hal ini nanti mengakibatkan salah tafsir. Yang berarti, oh ternyata sungainya kelebihannya sampai sini. Karena hal ini harus dihindari ya. Sehingga bisa diselesaikan saja agar tidak melewati. Hal ini juga berlaku di jalan. Contohnya jalan sini, ternyata dia kelebihan sampai sini ya. Padahal di sini adalah gedung. Maka itu ada salah dari penggambaran sehingga harus dihapuskan. Nah, kalau dari gambar dari objek jalan dan sungai ini bisa saling bersinggungan, bisa saling bersentuhan, tetapi tidak saling berpotongan. Seperti itu. Lalu untuk yang lain contohnya apa? Contoh saya mau melihat dari kontur. Kontur di sini ada ya. Medan. Saya zoom, kita lihat daerah pegunungannya. Nah, kan juga terlihat ya kalau zoom, tapi nggak kelihatan jelas banget. Nah, di sini mungkin sedikit samar-samar. Ada kayak gundukan-gundukan gitu. Namun kalau di Google Maps digambarkannya sebagai objek kayak raster ya, dan garisnya tidak terlihat. Oke, coba saya tampilkan di sini saja yang kontur Gunung Arjuna sedikit. Untuk lain fitur yang digunakan seperti ini ya, bisa terlihat. Oke, saya background. Nah, ini kan digambarkan dengan ini ya, dengan garis-garis. Misal kalau garisnya dia garisnya ini semakin pendek, maka dia semakin curam. Kalau garisnya dia semakin lebar, maka dia semakin landai. Seperti itu. Oke, mungkin teman-teman di sini udah ada yang pernah muncak sampai Penanggungan atau sampai Gunung Welirang atau Arjuna? Adakah? Silakan. Kalau ada yang pernah daki mungkin. Oke. Nah, kalau kita daki kan biasanya kita melihat atau kita ini ya melewati berbagai macam lingkungan fitur. Saya dulu dari kontur pegunungan yang kita lewati. Contohnya ketika kita masih di bawah di base camp awal itu kan masih landai, kita masih bisa santai-santai, masih belum capek-capek banget. Namun ketika mungkin udah naik lagi base campnya, kita semakin capek karena nanti konturnya semakin curam ya. Lagi kalau sudah mau sampai puncak, itu nanti akan semakin curam. Seperti itu. Nah, dari kecuraman itu bisa digambarkan dari penampakan kecuraman dan kelandaian dari garis ini. Ya, semakin dia lebar garisnya, semakin dia landai, semakin dia kecil jaraknya ini ya, contohnya dia semakin curam. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke materi. Kalau dari line fitur sama seperti point fitur, yaitu ketika kita mau menggambarkan harus sesuai dengan skala. Contoh kita mau menggambar jalan, maka kita juga harus menggambarnya untuk akurat kita zoom saja sampai maksimal, kemudian pelan-pelan dibuat garis. Oke, contohnya seperti ini. Saya mau menggambar persimpangan sini, dimulai dari save.
Dimulai dari sini ya, rel. Dari rel, coba sama gambar jalan. Ini saya zoom. Coba saya berikan contoh yang belum sesuai dulu. Contoh kita zoomnya segini. Lalu kita di sini, di sini, dan di sini, dan di sini. Oke, cek. Contoh yang belum pas dulu. Jalan. Nah, coba. Ini ketika saya zoom, nanti akan terlewat nih titik-titiknya. Nah, ini kan nggak kelihatan ya, harusnya dia belok sini. Harusnya dia belok ke sini, tapi dia malah lurus. Kemudian di sini juga, harusnya dia nggak lurus begini, tapi dia harusnya ada belokan sedikit di sini, dia malah lurus sampai sini. Nah, ini adalah contoh yang belum sesuai. Contoh jalan yang sesuai bagaimana? Nah, bisa hapus dulu. Nah, coba sini saya buat yang sesuai, kita bisa ke yang ini ya. Tentunya kita mix aja. Semakin zoom kan semakin ini ya. Jangan sampai zoom tuh nanti nggak kelihatan semua. Kita pasin aja sampai secukupnya. Dia di sini ya. Lalu kita tambahkan titiknya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, mungkin ini mirip prosesnya seperti teman-teman sedang membuat seleksi di Photoshop atau mungkin di Illustrator ya. Yang tentu familiar dengan editing atau desain, diterapkan juga di sini. Intinya di sini itu adalah sebelah gitu. Hasilnya bagus. Oke, nyampe ya. Oke, sampai sini saja. Nah, dan terus ketika kita zoom yang besar ya, ini kan kelihatannya akan lurus seperti ini. Namun ketika kita zoom kecil, nah nanti dia akan sesuai ya. Di sini ada belokan sedikit, lalu kita paskan, nanti ada belokan lagi, seperti ini. Di backnya juga siap. Ya, seperti itu. Jadi untuk membuat titik fitur atau titik jalan juga harus zoomnya sesuai agar tingkat presisinya lebih tinggi. Nah, ini digunakan terutama bila kita sedang merencanakan pembangunan ya. Mungkin kita mau bangun di sini, bangunan di sini, maka kita juga harus membuat lokasinya pas agar tidak melewati denah atau wilayah yang lain. Oke, seperti itu. Lalu dari fitur garis bisa juga disesuaikan dengan kondisi aslinya dari objek yang kita gambar. Contohnya apa? Contoh ketika kita menggambarkan sungai, maka dia berwarna biru. Kalau yang berhubungan dengan air, dia kita warnai sebagai biru. Lalu untuk jalan, bisa kita warnai sesuai dengan jenis jalannya. Contoh jalan yang kecil, tentunya dia berbeda dengan jalan yang lebih besar atau jalan tol dan lain-lain. Seperti itu. Nah, hal ini juga sudah diterapkan di Google Map ya. Contoh saya terbang ke Surabaya. Di sini, nah ini kan terlihat ya kalau jalur tol dia warnanya lebih gelap. Kemudian kalau jalur yang lebih besar lagi, jalan raya, dia warnanya uh, lebih terang dibandingkan dengan jalan tol dan ukurannya juga semakin besar. Lalu untuk jalur yang kecil atau mungkin jalan gang atau jalur yang di antara perumahan, nah dia lebih kecil lagi ukurannya dan warnanya juga lebih terang.
mirip kayak seperti itu. Di Google Map ini dibedakan dari ukuran dan warna ya. Kalau jalan yang publik, jalan raya, ya warnanya lebih abu-abu. Kalau yang jalan tol, dia warnanya lebih gelap seperti itu. Dan kemudian untuk sungai atau yang berhubungan dengan air, dia warnanya biru ya. Oke, kita kembali lagi. Dan untuk fitur polygon, seperti yang tadi saya jelaskan, kalau polygon itu digunakan untuk menggambarkan objek bangunan atau objek apapun yang dia mempunyai luas dan mempunyai panjang dan lebar. Seperti itu. Dan dia syaratnya harus saling berhubungan antara titik yang awal dan titik yang akhir, yang artinya dia areanya tertutup. Lalu, poligon ini juga memiliki batas yang sama dengan poligon tetangga. Maksudnya apa? Oke, coba kita lihat di sini. Nah, yep, poligon wilayah. Coba. Hmm, kita cari dulu kampus kita dari Ketintang ya. Oke, coba Ketintang. Itu dibentuk dari seperti ini. Terus kalau di sebelah sini masuknya ke apa nih? Coba saya cek gayungan ya. Di sini masih gayungan. Di sini Gayung. Coba kita cek perbatasan Kecamatan Gayungan dan kecamatan yang lain. Kalau di sini sepertinya agak lama, saya langsung klik di sini saja. Kecamatan Surabaya. Nah, oke. Di sini coba saya zoom biar terlihat sebagai gambaran. Nah, kan kita kelihatan ya dari tadi mana? Nah, ya udah bebas saja ya. Kita ngambil contoh di sawahan. Nah, di sawahan di sini dia mempunyai batas dengan Sukomanunggal. Nah, dari perbatasan ini kan dia saling menempel ya, dan tidak terpisah. Maksudnya apa? Kalau dia saling menempel, berarti dia batasnya saling berhimpitan. Sehingga bisa jelas nih, oh wilayah sini sama wilayah wilayah A, wilayah Sukomanunggal, dan wilayah Sawahan. Itu ada batasnya dan kita bisa lihat di peta. Hal ini nanti bisa dimanfaatkan ketika kita mau contohnya pengurusan administrasi penduduk. Contoh orang yang tinggal di sawahan, walaupun dia tinggalnya di pojok sini, dia tetap masuknya kalau mengurus ke daerah pendudukan, tetap ada di sawahan. Jadi dia nggak di Sukomanunggal. Contoh misal di Sukomanunggal, dia tinggalnya di sini, di pojok sini, walaupun dia lokasi kabupaten, lokasi pusat pemerintahannya ada di sini, dan lokasi rumahnya di sini, walaupun dia berdekatan, dia tetap masuk ke Sukomanunggal, dan dia harus mengurus ke Sukomanunggal. Walaupun mungkin jarak dari rumahnya dia ke pusat pemerintahan Sawahan hanya misal kita bilanglah 10 meter. Kemudian jarak dari rumahnya dia ke pusat pemerintahan Sukomanunggal itu let's say 15 kilometer lah, lebih jauh ya. Maka dia walaupun jauh dan dia tetap masuk ke Sukomanunggal, maka dia tetap masuk pengurusnya ke sini dan tidak di sini ya. Seperti itu. Oke. Itu contoh dari implementasi fungsi dari fungsi dari saling berhimpitan ya. Seperti itu.
Nah, kalau dari beberapa fiturnya tadi saya jelaskan, ada poin, line, dan polygon, dia memiliki atribut. Atribut itu apa? Atribut itu seperti yang sudah kita implementasikan. Contohnya dari warna, kemudian dari nama, lalu dari simbol yang kita gunakan. Atribut ini menggambarkan dari kondisi real dari objek yang kita gambarkan. Contohnya seperti tadi, air warna biru. Kemudian apabila dia semakin gelap, maka warnanya biru gelap. Oke, selanjutkan lagi. Pengelolaan data vektor dalam SIG. Nah, data vektor yang digunakan dalam SIG, Sistem Informasi Geografis, menggambarkan representasi objek dunia nyata ke dalam bentuk vektor yang dikelompokkan menjadi masing-masing satu layar. Nah, maksudnya apa? Contoh, dari sini kan saya punya 3 layar ya. Ada gedung Telkom ini sebagai layar poligon. Lalu ada jalan Telkom ini sebagai layar line atau garis. Lalu ada parkir Telkom, dia sebagai layar fitur titik, fitur point. Hal ini untuk memudahkan manajemen. Misal kita nggak bisa nih gambar di layar titik, gambar lain. Nggak bisa. Dan di sini otomatis nanti akan muncul titik ya, add feature, dan lain-lain. Kalau kita misal di sini, nanti yang muncul adalah outline feature. Beda dengan ini ya, point. Dan di sini nanti yang muncul adalah polygon. Kita nggak bisa mix atau istilahnya itu mencampurkan antara point fitur, line fitur, dan polygon. Dan harus sesuai dengan masing-masing fitur yang digunakan. Seperti itu. Oke. Dan dari tujuannya tadi untuk membedakan masing-masing kegunaan dengan masing-masing layar, memudahkan untuk analisa dan memudahkan untuk menyembunyikan dan menampilkan ya. Ini seperti yang di konsep Photoshop mungkin kita bisa hide, kita bisa menampilkan juga. Nanti hal ini bisa digunakan apabila kita mau fokus ke titik tertentu agar tidak tertutupi oleh fitur yang telah kita buat sebelumnya. Seperti itu. Lalu untuk mengedit data vektor, ini kita sebut dengan proses digitasi. Digitasi adalah memindahkan data di dunia nyata, data objek geografis dunia nyata, ke data digital atau data vektor sesuai dengan aplikasi yang kita gunakan. Contohnya kita mau memindahkan data gedung Telkom. Data gedung Telkom kita analisa dulu, kita lihat gedungnya, bentuknya kayak apa, kita lihat dari penampakan satelitnya. Setelah itu baru kita gambar nih seperti bentuk poligon yang ada di sini. Nah, lalu dari prosesnya itu disebut dengan digitasi, yaitu memindahkan dari penampakan gedung asli, penampakan gedung dari bentuk satelit ke bentuk vektor 2 dimensi yang tampak pada poligon di sini. Oke. Selanjutnya, selain dari proses digitasi, dari gedung, itu juga bisa digunakan dari berbagai macam objek-objek ya, sesuai dengan kondisi kondisi objeknya. Misal dia hanya penanda, maka kita gunain point aja. Lalu kita mau gambar jalan, kita pakai line. Lalu kita mau gambar objek yang dia punya luas, kita makainya polygon. Seperti itu. Selanjutnya skala. Nah, skala ini seperti yang tadi saya jelaskan ya, dia mempunyai peranan yang sangat penting ketika melakukan desain peta. Nah, proses penyamaan skala ini tergantung dari kasus yang kita punya, tergantung juga dari data yang digunakan oleh surveyor. Nah, surveyor ini maksudnya apa? Surveyor itu adalah orang yang melakukan survei terhadap suatu kondisi wilayah. Contohnya dia surveyor daerah perumahan baru di kaki gunung lah gitu. Nanti dia akan menganalisa nih
kira-kira ketinggiannya dari konturnya seberapa, luasnya bagaimana, lalu dia juga bisa mencatat hasil analisanya menggunakan koordinat reference system yang digunakan, dan itu harus disesuaikan dengan jenis CRS yang digunakan. Bisa dicatat dengan GPS juga. Lalu apabila kita mau istilahnya redesign dari atlas, misal kita punya buku lama nih, kita punya buku lama, buku saat kita SD mungkin, kita nemu peta desa kita. Nah, ternyata dari peta tersebut, dari penampakan desa sudah banyak berubah. Misal di desa kita ada banyak bangunan baru, ada banyak fasilitas baru, contohnya ada fasilitas kolam renang lah, ada lapangan yang baru dibuat lah, atau mungkin pemakaman baru lah. Nanti kita bisa meredesain peta tersebut. Nah, proses redesign juga bisa melihat dari skalanya. Nah, skala peta kan biasanya dilihat dari macam-macam ya, ada yang diletakkan di pojok kanan, ada yang diletakkan di pojok kiri, ada pula yang diletakkan di bawah mata angin. Nah, contohnya seperti ini. Oke, nah di sini. Terus Surabaya. Halaman ya. Surabaya. Di sini kan terlihat ya. Oh, tidak tampak zoomnya. Kita cari yang ada zoomnya. Di sini mungkin lebih lengkap. Oke, sebentar. Kita lihat dulu. Oke. Selamat ya. Salah. Jadi dia kurang besar. Jadi kita cek dulu dari kondisi yang sering ditemui di lapangan ya. Nah, sudah. Nah, ini adalah penampakan petanya ya. Kita bisa melihat skalanya dari sini 1:26.000, ini kilo ya, 26.000 meter. Oke, ketika kita mau redesign peta, kita harus memperhatikan di sini dari skalanya agar sama, dan kita tinggal gambarnya saja. Dan untuk gambarnya nanti bisa juga menggunakan konsep yang ada di Photoshop ya. Kita bisa input gambar ini ke peta, lalu kita bisa opacity-nya diatur agar lebih transparan dan kita bisa mudah untuk menggambarnya. Sehingga kita tidak perlu repot-repot menduplikasinya satu-satu. Seperti itu. Oke, selanjutnya dari skala dan vektor yang sering ditemui apabila kita pakai skala yang nggak sesuai. Contohnya di sini menggambarkan dari desain ini ya, menggambar dari danau. Nah, dia pakai skalanya 1:1 juta. Tentunya dia nggak akurat karena di danau ini dia banyak lekuan-lekuan, sehingga untuk biar lebih akurat dia harus ngezoom dari 1 juta meter diubah ke 50.000 meter, sehingga dia lebih akurat dari masing-masing lekuan-lekuan yang tampak pada objek yang ada di background. Seperti itu. Selanjutnya, masalah yang sering muncul ketika kita menggunakan data vektor. Yang pertama masalah skala yang tadi kita sudah bahas ya. Lalu kebutuhan perawatan dan ketelitian. Maksudnya, hal ini didapatkan dari surveyor. Contoh dari surveyor, dia ada salah catat nih. Misal dari luas objek itu ternyata dia nulisnya meter yang seharusnya adalah sentimeter. Nah, itu kan salah ya. Nah, itu bisa diperbaiki juga. Kemudian dari bentuk objek juga, misal dari objek yang digambar di kertas itu ternyata melebihi dari batas wilayah, dan dari bentuknya mungkin nggak pas, nanti juga bisa diberikan.
Intinya, untuk yang poin nomor 2 ini harus diperhatikan data yang diperoleh dari eksternal. Nah, dari data eksternal bisa jadi dari surveyor, bisa jadi dari uh, peta-peta yang sudah kita temukan, dan bisa jadi dari peta publik yang bisa kita download ya. Seperti itu. Lalu silvers. Nah, silvers itu apa? Lihat sini. Silvers itu adalah suatu penampakan dari poligon yang tidak saling menempel secara sempurna. Sehingga seolah-olah ada jarak di antara dua poligon tersebut. Nah, hal ini nanti bisa menyebabkan analisa atau representasi yang baca itu akan beda loh. Ini kenapa ada jarak? Apakah dia termasuk daerah yang berbeda? Jadi seperti itu jadinya untuk penafsirannya. Nah, hal ini untuk menghindari terjadi silvers, kita harus ngezoom agar sesuai dengan penampakan dari peta. Oke. Contoh yang tadi saya tunjukkan dari ini ya, dari wilayah Sukomanunggal, ya, di sini. Nah, sekali lagi dari sini sudah saya di sini. Ini kan harus pas ya dari masing-masing garisnya. Kalau dia saling terpisah sedikit saja, nanti kalau di zoom akan muncul celah, akan muncul istilahnya margin antara kedua poligon tersebut. Hal tersebut nanti menjadi tidak pas ketika mau diimplementasikan gitu. Dan celah di antara dua poligon disebut silvers. Istilah silvers itu mungkin bersumber dari warnanya ya, karena terlihat seperti perak gitu kali di sini. Oke, lalu ada undershot dan overshot. Maksudnya apa? Oke, salah jelaskan dari gambar saja ya. Oke, saya copy, lalu saya taruh di sini. Undershot itu ketika poin yang mau kita gambarkan lain di sini itu nggak saling nempel. Kalau di sini nggak kecil aja, ini di sini apa? Nah di sini nggak saling nempel ya. Sehingga apabila dia nggak saling nempel, maka nanti juga terjadi salah tafsir. Disebut dengan undershot. Ketika dua garis tidak menempel dengan sempurna. Lalu ada istilah lain, yaitu overshot. Overshot itu adalah kebalikan dari undershot. Maksudnya apa? Overshot itu ketika garisnya itu melebihi dari yang seharusnya. Sehingga uh, ketika dicocokkan dengan keadaan nyata tidak sesuai, sehingga harus disesuaikan. Dan tinggal dihapus saja, dan ini tinggal ditempelkan saja. Seperti itu. Jadi kita punya tiga istilah, silvers, celah dari masing-masing poligon, silver celah dari masing-masing poligon, lalu undershot. Undershot itu yang tidak menyentuh, dan overshot saling berjilman melewati dari batas yang seharusnya. Seperti itu. Oke, materi kita sudah selesai. Apakah sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan kalau ada ditanyakan. Eee, mau tanya, Silakan. buat apa, ubah garisnya biar kayak akan teka-teki itu bagaimana bagaimana? Gimana? Apa, line-nya biar, apa, biar apa namanya itu, tekukannya anu, lebih smooth gitu loh. Oh, lebih smooth ya? Oh ya. Ya. Oke. Kalau mau lebih smooth kita bisa pakai yang ada di sini. Coba saya contohkan ya. Jalan Telkom. Jadi ini saya hapus dulu ya yang di kita buat tadi.
Oke, fitur. Kita bisa pakai. Nah ini di kita itu fitur. Kita seperti ini, lalu di sini contoh ya. Nah, seperti ini contohnya. Kalau sudah ESC, tandanya ESC itu menghapus seperti di sini. Lalu kita paskan. Kalau sudah klik kanan dan kita namakan ini bebas, lalu bebas. Coba saja dulu apakah ada error. Sudah. Oh, ya. Hmm, hmm, hmm. Oh, kita coba lagi ya. Kita ubah simbolnya dulu biar terlihat. Simbolnya di properties, di simbologi. Lalu semua ya di sini widthnya saya lebarkan coba. 3 apply dan di sini terus belum ada error gitu. Nanti coba saya cek lagi ya. Apa? Belum di visible Oh tentangnya. iya, terima kasih. Saya tidak tampak tadi. Betul. Nah seperti ini contohnya. Jadi lebih ini ya. Oh, ya. Maka ini menggunakan digitize with curve. Curve. Ya, sama seperti yang ada di Photoshop kalau nggak salah. Dan pancarnya ya. Ya, Ya. oke. Terima kasih. Oh ya, terima kasih atas remindernya tadi saya ternyata nggak tampil. Oke, Iya. ada lagi mungkin teman-teman yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada, gantian saya yang bertanya ya. Oke, pertanyaannya simpel saja. Ini ada oke, pesertanya udah 20-an ya. Bentar, saya di sini saja. Ada 32. Oke, saya random aja ya. Coba random. Random. With banyak dari 1 sampai 32 ya. Oke, nomor 20 dari sini saja. Muhammad Adib Dava. Muhammad Adib Dava masih bergabung ya. Apakah terdengar suara saya? Adib Dava. Iya, Pak. Oh ya, baik. Oke, uh, saya kasih pertanyaan simpel saja. Bisa jelaskan kepada saya yang dimaksud dengan line fitur? Fitur garis. Silakan. Kata kuncinya adalah vertex.
Silakan. Sudah ketemu? Lain fitur. Oke, mau mencoba menjawab atau dioper? Nggak menjauh, Pak. Oke, silakan coba. Lain fitur. Plan feature merupakan bentuk geometri yang dibangun dengan menggunakan segmen-segmen lurus dan berbentuk oleh dua titik koordinat atau lebih. Itu, Kak, Oh Pak. ya, oke, baik. Betul jawabannya, terima kasih. Oke, satu lagi ya. Satu lagi, saya ada lagi. Ada satu. Ada satu di sini aja. Dimas Iqbal Pratama. Hadir, Pak. Hadir ya? Oke. Pertanyaannya simpel juga. Em, kalau kita mau menggambarkan bangunan pemerintah, kita pakai apa? Gimana, Pak? Kurang jelas, Pak. Oke, kalau kita mau menggambar gedung pemerintah, kita menggunakan fitur apa? Poligon, Pak. Polygon. Oke, baik. Betul? Oke, terima kasih. Oke, silakan kalau ada pertanyaan atau masih ada yang belum jelas, disampaikan saja. Atau mau diskusi terkait apapun boleh, nggak apa-apa. Kita nggak membatasi hanya kuliah ya, materi kuliah. Karena kan kita kuliah itu tujuannya untuk membuka wawasan, biar kita semakin terbuka dengan informasi yang ada. Silakan, tidak apa-apa. Oke, sambil saya absen mungkin ya, yang tadi belum saya absen. Yang pertama, Muhammad Davi Usidki. Hadir Davi Usidki. Oke, saya lewati dulu. Lalu Leon Lisa Putra. Belum ya. Selanjutnya Kevin Adia Setiawan. Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Selanjutnya siapa nih? Rafael Firmansyah Cahyono. Hadir, Pak. Oke. Lalu Muhammad Ardafa Wardana. Oke, ada tiga. Muhammad Davi Usidki, Leon Lisa Putra, dan Muhammad Ardafa Wardana ya yang belum hadir. Pak, Leonli Saputra hadir. Oh, hadir Leon Lisa Putra. Oke, Iya, baik. makasih, Pak. Oke. Lalu Muhammad Davi Usidki juga hadir. Belum ya. Dan selanjutnya Hadir, Pak. hadir Muhammad Davi Usidki. Iya, Pak. Oke, lalu yang terakhir ada Pak Wardana belum hadir ya. Oke, saya submit absennya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ah, kita cukupkan ya pertemuannya. Oke, ah, baik, saya rasa sudah cukup. Kita tutup dengan doa dulu. Oke, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dimulai. Baik, doa selesai. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan selamat melanjutkan aktivitas di sana dan jaga kesehatan.
Saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.